Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmi Denita Nasution, BP 2011316048. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Program B dari Universitas Andalas. Jadi di sini saya akan mempraktekkan tentang pemeriksaan fisik pada anak. Kasusnya yaitu pada anak R, usianya yaitu 11 tahun. Memesikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Lumayan sehat lah, Kak. Sebelumnya, boleh kakak tahu nama lengkap adik? Nama saya Rizka Dwi Apriani Nasution, Kak. Kalau tanggal lahirnya? 2 apa? 2 April 2 April tahun? 2009. Oke, coba kakak lihat ya gelangnya. Oke, adik sebutin benar ya. Nah, jadi sekarang kakak akan melakukan pemeriksaan fisik sama adik. Adik tahu apa itu pemeriksaan fisik? Gak tahu, Kak. Oke, jadi pemeriksaan fisik itu kakak melakukan pemeriksaan kepada adik dari kepala sampai kaki. Jadi itu ngeliat apa ada yang salah di tubuh adik gitu. Paham? Paham, Kak. Oke. Jadi kita lakuinnya sekitar 30 menit. Apa adik bersedia? Sedia. Mau lakuinnya di mana? Di sini atau pindah tempat? Sini aja lah. Oke, di sini ya. Baiklah, sebelumnya kakak nyiapin alat-alatnya dulu ya. Iya, Kak. Oke. Kemudian letakkan alat ke dekat pasien. Sebelum kita melakukan tindakan, tidak lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik head to toe, kita melakukan pengukuran tinggi badan, kemudian berat badan, dan mengukur status gizi anak. Setelah itu, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu suhu, nadi, pernapasan, dan tekanan darah jika memungkinkan. Dek, kita ukur suhu dulu ya. Baik, Kak. Sebelum dilakukan pengukuran suhu, tidak lupa untuk menurunkan suhu yang ada di termometernya. Kemudian tidak lupa untuk disinfektan terlebih dahulu. Isi ya. Pengukuran suhu dilakukan sekitar 3 menit. Sambil mengukur suhu, kita menghitung pernafasan si anak. Pinjam bentar ya tangannya. Dan mengukur nadi juga. Setelah dilakukan pemeriksaan nadi dan pernafasan, ditemukan pada adik Rizka yaitu pernafasannya 16 dan nadinya ditemukan 88 kali per menit. Kemudian setelah pengukuran pernafasan dan nadi, kita melihat hasil pengukuran suhu. Suhu adik 36,6 ya, itu normal. Kemudian kita kaji penampilan umum si anak, apakah ada kelainan, kemudian apakah ada status nutrisi yang tidak baik, efeknya bagaimana, postur tubuhnya bagaimana, kesadarannya bagaimana. Dek, gimana kabar hari ini? Lumayan sehat lah, Kak. Setelah saya kaji pada adik Rizka, ditemukan bahwa kesadarannya kompos mentis, afeknya baik, murah tersenyum. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan status nutrisi, ditemukan pada adik Rizka yaitu normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kulit. Jadi pemeriksaan kulit ini kita lihat kondisi kulit si anak, apakah kering, apakah ada jerawat, apakah ada peteki, ukur CRT-nya bagaimana. CRT-nya baik, kemudian mukosa bibirnya kering atau tidak. Cek pada daerah kulit rambut, apakah lembab atau tidak, apakah kering, kemudian apakah rambutnya mudah rontok. Pada adik Rizka ditemukan rambutnya tidak mudah rontok dan kulit kepalanya baik. Kemudian pada
Telapak tangannya tidak pucat dan teraba hangat. Kemudian ya, skleranya tidak ikterik dan konjungtivanya tidak anemis. Nah, kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan kepala. Nah, Dek, Rama, kakak ukur lingkar kepala Adek dulu ya. Iya, Kak. Isi ya, Dek. Kita Iya. ukur dulu kepalanya ya. Pada pemeriksaan kepala ditemukan lingkar kepalanya 55 dan itu termasuk normal. Kemudian pada pemeriksaan kepala itu kita cek bentuk kepala, kesimetrisan, apakah ada benjolan, apakah ada lesi, apakah ada pembengkakan, dan cek kulit kepalanya, kemudian apakah rambutnya ada rontok atau tidak. Nah, pada adik Rizka ditemukan tidak ada pembengkakan pada kepala, tidak ada lesi, kemudian tidak ada benjolan, rambut yang dihasilkan tidak kering dan tidak ada rontok. Nah, setelah itu lanjut ke pemeriksaan mata. Kita lihat kesimetrisannya. Kita lihat apakah matanya ikterik, konjungtivanya anemis. Kemudian kita lihat refleks pupilnya. Pada adik Rizka ditemukan konjungtiva tidak anemis, kemudian sklera tidak ikterik, refleks pupil positif. Setelah dari mata, kita turun ke telinga, periksa keadaan telinga, apakah simetris atau tidak, pembengkakan atau tidak, lesi, benjolan, kita periksa. Kemudian kita lihat apakah ada lumen. Tidak ada. Setelah dari telinga, kita turun ke hidung. Lihat apakah ada pergerakan cuping hidung. Kemudian kita tanyakan kepada si anak, apakah ada gejala hidung tersumbat, apakah sulit bernafas. Hidung tersumbat enggak? Enggak, Kak. Kalau sulit bernapas? Enggak. Oke, kemudian kita lihat apakah lubang hidungnya simetris atau tidak. Dan kita lihat apakah di dalam lubang hidungnya ada benjolan atau pembengkakan, apakah ada polip atau tidak. Pada di Rizka ditemukan tidak ada tanda-tanda pembengkakan, polip, tidak ada kesulitan pernapasan, tidak ada pernapasan cuping hidung, dan semuanya normal. Dari hidung turun ke daerah mulut, lihat fossa bibir apakah lembab atau tidak, kemudian pucat atau tidak, sianosis atau tidak. Coba lihat, Dek, apakah ada stomatitis atau tidak. Kita tanyakan kepada anaknya. Dek, ada sariawan nggak? Ada, Kak. Oke. Kemudian kita cek pada daerah tenggorokannya, ada amandel yang membengkak, apakah ada kelainan pada di daerah mulutnya. Coba buka, Dek. Coba gini. Pada Adek Rizka ditemukan giginya lengkap, kemudian ada karies gigi sedikit, kemudian tidak ada tanda-tanda pembengkakan pada amandelnya atau tonsilitis. Kemudian dilanjutkan ke daerah dada. Pada daerah dada kita lihat apakah simetris atau tidak, kemudian bagaimana pergerakannya. Kita lihat pada Adek Rizka pergerakan dinding dadanya simetris. Coba Adek sebut 999. 999. Pada bunyinya fremitus kiri dan kanan. Kemudian perkusi daerah dadanya. Kita perkusi daerah dada di titik-titik IC-nya. Bagaimana bunyinya?
Pada adik Rizka ditemukan bunyinya normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan auskultasi, kita dengar paru-paru pada Rizka. Kita lakukan pemeriksaan pada jantung, kita lakukan hal yang sama. Rizka tidak ditemukan ictus cordisnya atau ictus cordisnya tidak terlihat atau tidak teraba. Pada saat dilakukan pemeriksaan perkusi bunyinya vesikular, dan pada saat dilakukan pemeriksaan auskultasi bunyi jantungnya normal. Setelah dada, kita lakukan pemeriksaan pada abdomen, pada daerah abdomen. Kita bagi menjadi 4 bagian. Kita lihat apakah terjadi asites pada perut si anak, apakah ada pembengkakan, benjolan, lesi. Kita lihat kesimetrisannya pada adik Rizka, dan ditemukan adanya benjolan, asites, pembengkakan, tidak ada lesi, simetris. Kemudian dilakukan palpasi pada daerah perutnya, apakah ada pembengkakan atau tidak. Pada adik Rizka ditemukan tidak ada tanda-tanda pembesaran hepar dan tidak ada kelainan lainnya. Kemudian kita lakukan perkusi. Pada saat dilakukan perkusi, timpani. Kemudian kita lakukan auskultasi, kita dengar bising ususnya apakah normal atau tidak. Nah, pada adik Rizka setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa bising ususnya normal, yaitu 5 kali per menit. Kemudian kita turun ke daerah genitalia. Ada susah buang air kecil nggak? Enggak ada, Kak. Berarti nggak ada. Kalau sakit ada nggak? Enggak ada. Sebelumnya pernah ada kayak sakit kencing gitu? Enggak? Oke, berarti aman ya? Iya. Daerah genitalia tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak ada tanda-tanda kelainan dari adik Rizka. Jika kita melakukan pemeriksaan pada daerah genitalia, kita lihat apakah ada kelainan pada genitalianya. Kita lihat jika anak perempuan kita lihat labia mayora dan labia minoranya. Jika pada laki-laki kita lihat keadaan skrotum, penisnya, apakah ada kelainan, apakah ada pembengkakan, apakah ada lesi. Kita lihat. Lanjut ke daerah anus. Sebelumnya kita tanyakan kepada si anak apakah ada sulit buang air besar, apakah ada sakit saat buang air besar, apakah ada pembengkakan atau ada kelainan. Dek, kalau buang air besar sakit nggak? Nggak ada sakit. Nggak ada sakit. Kalau buang air besarnya susah nggak? Enggak sih. Oke, berarti baik ya. Dari Rizka tidak ada ditemukan tanda-tanda kelainan pada daerah anusnya. Dilanjutkan pada pemeriksaan pada daerah punggung. Pada daerah punggung kita lihat apakah ada kelainan pada tulang punggung, apakah ada pembengkakan, apakah ada kelainan pada daerah punggungnya. Kita lihat kesimetrisan tulang-tulang dan sendi-sendinya. Suruh anak untuk berjalan, apakah pada saat berjalan keadaannya simetris atau tidak. Kemudian kita uji kekuatan otot pada anak. Ya, Dek, balik lagi. Coba angkat tangannya ya nanti. Nah, coba angkat. Oh, bisa. Satu lagi angkat. Oke, bisa. Oke, kita coba adek jalan ya sebentar. Kakak mau lihat adek jalannya simetris atau enggak ya. Coba jalan dari sana ke sini ya. Oke, nah adek boleh tiduran lagi. Kalau kakinya coba diangkat. Oke, satu lagi. Oke, pada ekstremitas tidak ada kelainan dan kekuatan ototnya normal atau 555. Dan saat berjalan, jalannya normal, tidak ada kelainan.
Tidak lupa kita mengecek CRT pada daerah kaki. Kita lihat apakah normal atau tidak. Kita lakukan pemeriksaan pada kakinya, cek CRT-nya. Kemudian apakah ada udem, apakah ada benjolan, apakah teraba hangat. Kemudian kita lihat telapak kakinya apakah pucat atau tidak. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan neurologis. Pada pemeriksaan neurologis, hal yang pertama kita lakukan adalah cek orientasi si anak. Kita lihat kesadarannya, kita lihat bagaimana orientasi dia, kemudian kita lihat afeknya bagaimana. Hari ini hari apa? Hari Selasa, Kak. Hari Selasa, tanggal berapa? Tanggal 2 Maret. Adek ingat nggak ini di mana? Di rumah sakit. Oke. Kemudian kita lakukan pengkajian motorik kepada si anak dengan cara kita minta ujung jarinya untuk menyentuh hidungnya. Dek, coba tunjuk hidungnya, mana hidungnya? Oke. Kemudian kita lakukan uji Romberg untuk dilakukan dengan cara menyuruh anak berdiri tegak, rapatkan kaki, dan kemudian pejamkan mata. Dek, coba turun bentar. Kakinya rapat, tegak, kemudian tutup matanya. Oke, dah, balik lagi. Pada anak ditemukan di Rombergnya tidak ada kelainan atau normal. Kemudian kita lakukan kajian neurologis sensorik. Kita lakukan pada matanya, pada pendengarannya. Kita lakukan pengkajian fungsi aktivitas sensorik, yaitu dengan melakukan kita ambil peniti, kemudian kita cucuk pada kulit anak dan tanyakan pada daerah mana yang terasa. Coba Adek tutup matanya. Yang mana yang ada rasa sakit gak? Ada. Yang di mana? Sini. Oke. Pada Adik Rizka, uji sensitivitas sensoriknya normal, yaitu anak dapat mengetahui di mana letak dilakukan penusukan dengan peniti. Kemudian kita lakukan refleks bicep dan tricepsnya. Sakit gak? Iya. Sakit? Iya. Oke, lakukan pemeriksaan saraf kranial. Pada pemeriksaan saraf kranial yang pertama kita lakukan itu mengecek saraf pada olfaktorinya, yaitu dengan menanyakan pada anak bau-bauan. Kita mencoba dengan bau parfum. Apakah anak tahu bau apa yang ada? Dek, coba tutup mata. Coba, ini ada bau apa? Bau parfum. Benar, bau parfum ya. Kemudian kita lanjutkan pada pemeriksaan optikus. Kita lihat apakah anak mengalami kelainan pada saraf matanya. Kita cek, melakukan pemeriksaan, menanyakan warna-warna. Dek, ini warna apa? Hijau. Oke, hijau. Kalau ini? Biru. Pada Adik Rizka ditemukan pada pemeriksaan olfaktorinya, penciumannya baik, tidak ada kelainan atau normal. Kemudian pada pemeriksaan optikusnya, anak dapat mengetahui warna-warna, jadi optikusnya atau saraf optikusnya normal. Kemudian pada pemeriksaan okulomotorius, kita nyuruh anak mengikuti benda yang kita gerakkan. Dek, coba ikuti. Nah, pada pemeriksaan anak dapat mengikutinya dan dapat dikatakan bahwa anak normal. Nah, kemudian pemeriksaan troklearis, minta anak untuk melihat ke bawah. Dek, coba lihat ke bawah. Oke, kalau lihat ke samping. Oke, pada pemeriksaan ini anak dapat melihat ke bawah. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan trigeminalis, minta anak untuk menggigit dan kita lihat kesimetrisannya. Dek, coba gigit. Oke, pada Adik Rizka ditemukan kesimetrisan atau tidak ada kelainan dan normal. Selanjutnya kita minta anak untuk abdusen atau pemeriksaan pada melihat ke kanan dan ke kiri. Dek, coba lihat ke kanan. Ke kiri.
Oke. Kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan fasialis. Kita menyuruh anak untuk tersenyum, apakah ada kelainan, apakah simetris atau tidak. Dek, coba senyum. Oke, pada anak Rizka tidak ada kelainan, senyumnya sama, tidak ada miring kanan atau miring kiri. Kita lakukan pemeriksaan glosopharyngeal. Kita reflekskan anak apakah muntah atau tidak. Coba minum, Dek. Nah, tidur lagi ya. Pada pemeriksaan glosopharyngeal kita lakukan pemeriksaan, kita masukkan tong spatel, kemudian apakah anak ada refleks muntah atau tidak. Pada pemeriksaan itu saya minta anak untuk meminum air putih, apakah ada refleks untuk menelan atau tidak. Kemudian vagus kita perhatikan apakah suara anak serak atau tidak. Dek, coba ngomong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pada Dek Rizka tidak ditemukan suaranya serak. Selanjutnya pemeriksaan aksesori. Kita tekan bahu, kemudian suruh anak untuk mengangkat bahunya. Dek, coba angkat bahunya. Pada Dek Rizka, setelah kita lakukan penekanan dan Dek Rizka tetap mampu menarik bahunya atau mengangkat bahunya. Dan pada pemeriksaan saraf kranial yang terakhir yaitu hipoglosa. Pada pemeriksaan hipoglosal ini kita minta anak untuk menggerakkan lidahnya. Dek, coba gerakin lidahnya. Keluarin. Gerakin. Oke. Pada Dek Rizka saat dilakukan pemeriksaan tersebut lidahnya mampu digerakkan, tidak ada kelainan. Kita lakukan pemeriksaan pada refleks. Nah, pada Dek Rizka ditemukan refleksnya normal. Baiklah, Dek, kakak sudah melakukan pemeriksaan fisik kepada adek dan pemeriksaan saraf, semuanya normal ya, tidak ada kelainan. Jika ada adek yang rasa sakit atau serasa yang tidak enak, adek bisa kasih tahu kakak ya. Baik, Kak. Jadi kakak ada di ruang perawat. Kalau misalnya adek ada butuh kakak, adek bisa pencet tombol yang ada di samping ini ya. Iya, Kak. Oke, ada lagi yang bisa kakak bantu? Enggak ada, Kak. Oke, nanti kakak akan balik lagi untuk mengecek adek. Kalau gitu kakak permisi ya. Iya, Kak. Baiklah, Dek, kakak sudah selesai. Kalau gitu kakak pamit ya. Iya, Kak. Misi, selamat istirahat. Iya, Kak. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.